juga teman-teman media, teman-teman di SMK Negeri dan Perkebunan Merauke. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan karena pada pagi hari yang cerah ini kita kumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembebasan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kegiatan ini kami lakukan adalah agar apa yang kami peroleh tentang budaya positif dalam rangka pengembangan budaya positif di sekolah kita ini bisa dirasakan atau oleh teman-teman guru yang berada di lingkungan sekolah, sehingga kedepannya mungkin perkembangan sekolah kita akan menjadi lebih baik. Namun sebelum kegiatan kita awali juga dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak kepada kami dan semua. Sekolah sharing dan itu teman kita buka dengan doa pada teman-teman yang berkaitan sama masing-masing dan saya membawakannya kita satu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kehadirat-Mu atas anugerah kasih-Mu yang selalu bercurahkan bagi kami semua. Kami bersyukur pada hari ini kami Pak Guru bersama dengan kedua teman kami yang sudah mengikuti banyak sekali pelajaran dan pengetahuan yang akan mereka berikan kepada kami semua. Hari ini kami akan mengikuti pembahasan tentang pembahasan artinya modul 1.4 budaya positif yang akan kami terapkan dalam sekolah kami SMK Negeri 4 Kejuruan dan Perkebunan Merauke ini. Kami mengundang Tuhan untuk hadir bersama kami dalam kesempatan untuk pagi hari ini, memberi daya dan kekuatan, memberi pengenalan pulih bagi kami semua, agar apa yang disharingkan oleh kedua teman kami dapat terserap untuk perkembangan sekolah kami. Dan pujilah Allah kami kini dan sepanjang masa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diperoleh selama ini kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini dengan pikiran positif ini energinya akan keluar baik untuk kemajuan sekolah kita ini. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengumpulkan kita di sini semua bukan untuk apa-apa, tetapi kita berbagi. Kita berbagi bagaimana sama-sama kita mengelola sekolah kita ini supaya menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang yang penuh dengan syukur dengan apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini, sehingga kita mampu berada di segala waktu. Ya, saya kira Bu Ani dan Bu Aurel untuk apa yang sudah didapat selama ini bisa dibagikan kepada teman-teman, sehingga kedepannya teman-teman semua bisa boleh mengikuti kegiatan ini, karena ini kegiatan ini sejatinya itu lebih banyak memotivasi diri, pengembangan diri. Jadi yang didapat selama ini sebenarnya itu seperti refresh dari apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini. Intinya bagaimana kita memulai melaksanakan dan kita melihat nanti hasilnya. Dan untuk menilai hasil ini baik atau tidak tentunya memerlukan semua orang bersama berbagi. Jadi Bapak Ibu pun tidak masalah ya kalau umpama mau
mungkin bisa menjadi lebih baik. Ya baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu dan Aurel untuk kegiatan berbagi budaya positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih banyaknya lagi nanti kita dengarkan langsung dari Ibu Aurel dan Ibu Ani. Itu silakan dari Ibu Ani dan Ibu Aurel. Apa kolaborasi atau masing-masing? Masing-masing. Oke. Oh iya. Oke. Saya menyimak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan arahan. Saya bersama Ibu Ani, sebetulnya kami tim di dalam ini. Ada 6 materi. Jadi kalau waktunya ada hanya 60 menit. Hanya 60 menit saja. Kemudian karena ada 6 materi, maka kami berdua bagi 3 materi. Ibu Ani akan membawakan materi 1, 2, dan 3, dan saya melanjutkan materi 4, 5. Kemudian terima kasih dan waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan fasilitas yang luar biasa kepada saya dan Ibu Aurel untuk mengikuti program pendidikan berbudaya ini sampai 2 bulan ini. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman, pengetahuan sedikit kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Saya berharap ketika nanti kita sudah mengetahui, kita sudah memahami praktek budaya positif sekolah, kita akan berkolaborasi, kita saling mendukung dan kita saling menguatkan demi mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita. Tapi sebelumnya saya pengen kita semuanya fokus, semuanya memposisikan diri kita berada di sini adalah satu. Bapak Ibu, ini penting supaya kita tidak memahaminya nanti parsial, tetapi kita memahaminya secara keseluruhan dari sudut pandang kita sendiri, karena nanti ada hubungannya dengan sudut pandang itu. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak apa yang sudah kita kerjakan dari pagi tadi sampai detik ini. Apakah kita sudah mewujudkan atau menerapkan sedikit budaya sekolah tadi? Karena kita mau merefleksikan beberapa jam tadi dan kita menghubungkan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mari Bapak Ibu kita sejenak merenungkan apa saja yang sudah kita kerjakan pada pagi hari ini untuk anak kita, untuk sekolah kita. Mari kita merenungkan diri sejenak. Dimulai. Selesai, silakan Bapak Ibu Guru mengembalikan memori yang dari mana-mana tadi. Sekarang kita sudah berada di sini. Hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah keyakinan-keyakinan universal yang kita yakini kebenarannya, yang menjadi kebiasaan yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita konteksnya di sekolah, ya di sekolah. Dan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita berumah tangga, kehidupan implementasikan pada kehidupan bermasyarakat kita, dalam komunitas kita, seperti itu. Jadi kita membangun budaya positif. Budaya positif ini tidak terlepas dari sebuah kegiatan atau upaya-upaya yang menuju kebaikan, upaya-upaya untuk merubah apa yang sudah kita miliki, yang bagi kita sudah dianggap baik, ternyata tidak demikian ketika kita berhadapan dengan kebaikan secara universal. Jadi ada konsep utama dalam modul budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma.
perubahan paradigma ini merupakan bagaimana kita membangun budaya positif dan sekolah kita yang selama ini kita ya dan di tempat maaf ya, tapi kita ingin merubah anak-anak kita, merubah diri kita, merubah lingkungan kita. Jadi fokus kita pada perubahan paradigma ini adalah perilaku kita dan perilaku siswa kita. Sekolah memiliki sekolah memiliki kewajiban untuk membangun budaya positif ini dengan menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman bagi seluruh komunitas, seluruh anggota sekolah, warga sekolah. Jadi bagaimana anak-anak bisa berpikir, anak-anak bisa bertindak dan mencipta dengan perasaan merdeka, tidak tertekan, tidak terintimidasi, fungsinya itu. Jadi ketika anak-anak sudah merdeka, gurunya sudah merdeka, semua orang bisa melakukan banyak hal dengan perasaan bergembira, secara otomatis budaya-budaya positif yang nanti diyakini dalam sekolah ini akan terwujud. Seperti itu tujuannya. Jadi disiplin ini nanti sangat berkaitan dengan kontrol guru, fungsi kita sebagai pengontrol, dan siswa kita yang terkontrol. Bapak Ibu, mari kita bermain sejenak ini, berupaya Mas Ibu ya. Jadi ketika kita bicara tentang kontrol nanti, jadi kita intinya di sini adalah Bapak Ibu guru itu adalah mengontrol siswa. Padahal siswa punya keinginan sendiri, punya tujuan sendiri apa yang dilakukan. Tetapi kenyataannya anak-anak kita itu membutuhkan kontrol dari kita. Buktinya apa? Anak kita itu mau melakukan apa saja yang kita suruh. Mau saja apa yang kita ucapkan itu dilakukan. Jadi itulah kebutuhannya. Jadi fungsi kita adalah mengontrol mereka. Tapi menurut ada penelitian atau ada artikel yang menyebutkan bahwa sebenarnya kontrol pada diri kita itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri yang mengontrol. Tapi karena tadi kebutuhan anak murid kita itu butuh untuk dikontrol supaya dia bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan banyak hal, fungsi ada di situ. Guru mengontrol. Sebenarnya boleh siswa itu, saya tidak mau ini, saya tidak mau itu. Tetapi karena dia merasa nanti saya butuh, berarti boleh guru mengintervensi dirinya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa guru nanti fungsinya ada, kebutuhan siswa tadi adalah untuk dikontrol supaya dia bisa melakukan banyak hal di sekolah ini. Ada miskonsepsi tentang kontrol ya Bapak Ibu ya. Selama ini yang kita pahami bahwa apa yang kita ucapkan harus diikuti anak. Apa yang kita suruh harus diikuti anak. Ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa teori yang salah tentang teori kontrol yang kita pahami selama ini. Mungkin bahwa guru bisa mengontrol siswa. Kenyataannya memang iya, guru mengontrol siswa. Yang tadi saya sempat sampaikan bahwa guru bisa mengatur anak. Ketika kita menginginkan sesuatu dari anak itu, biasanya kita akan dan sebagainya, menyuruh seperti itu. Jadi itu salah. Biarkanlah mereka merdeka. Tetapi karena mereka butuh, fungsi itu bisa diterapkan. Tidak sepenuhnya salah. Yang kedua adalah bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu. Penguatan positif kadang-kadang kita salah ya di situ. Mempengaruhi siswa untuk mengulangi sesuatu yang seharusnya dia tidak suka atau sesuatu yang dia tidak mau. Tapi karena kita selalu memberikan intervensi, kita selalu memberikan suruhan-suruhan itu, sehingga anak-anak itu ya sudah, saya mau melakukan terus menerus. Padahal enggak seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa kritik yang biasa kita lakukan kepada anaknya, jangan begini, jangan begitu, ternyata itu bisa melemahkan karakter anak. Kritik yang kita berikan kepada anak itu bisa melemahkan karakter anak. Anak tidak bisa berkembang karena intervensi kita
menilai. Padahal mereka melakukan itu punya alasan tertentu, punya sebab tertentu ketika dia mau melakukan, karena kesadaran dia sendiri. Yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa anak. Ini yang salah. Saya secara pribadi sering sekali melakukan ini. Saya merasa tahu duluan. Padahal anak-anak kita nggak tahu, di luar sana dia mencari sumber belajar, sumber informasi itu tanpa sepengetahuan kita, dan itu benar. Mungkin di zamannya benar, tapi menurut kita di versi kita yang zaman A, di zaman Z itu beda. Dan kita memaksakan. Dalam kehidupan sehari-hari pun dengan anak saya cenderung ini, bahwa orang tua memiliki hak untuk memaksa anaknya. Tapi lambat laun, pelan-pelan saya mencoba untuk memahami, mengontrol diri saya, bukan mengontrol anak saya, bukan mengontrol murid saya untuk melakukan sesuatu yang sesuai versi saya seorang guru, versi saya seorang ibu. Tapi bagaimana memberikan keleluasaan kepada anak untuk berkembang sesuai kodratnya, berkembang sesuai dengan zamannya. Itu yang harus kita kita pahami dulu, bahwa ternyata apa yang kontrol yang kita berikan ke anak itu belum tentu semuanya tepat, belum semuanya baik untuk anak. Jadi kalau kita ibaratkan kemarin kita bermain tentang menggenggam tangan, itu ada sebuah instruksi atau coba pegang tangan temanmu, bagaimana dia mempertahankan genggamannya. Ternyata dari situ diambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang itu mau dikontrol. Seperti murid kita mau intervensi mereka, mau dikontrol, itu beda. Tapi secara hakiki kita tidak bisa merubah orang, kita tidak bisa merubah maunya orang, kecuali kesadaran dia mau merubah. Jadi jika ingin membuat kemajuan, jika kita ingin membuat kemajuan, berubahlah sikap dan perilaku kita. Jika kita mau berubah, ubahlah sikap. Itu yang saya tarik garis lurus, saya pahami, saya yakini bahwa saya harus berubah. Berarti saya harus merubah apa yang ada dalam diri saya yang mungkin tidak tepat bagi saya harus merubahnya. Sikap saya sudah seperti itu, saya harus merubahnya. Karena perubahan orang lain tidak bisa merubah diri saya, tetapi saya sendiri yang harus berubah untuk lebih baik. Kalau kita bicara tadi tentang respon, ini ada hubungannya dengan stimulus respon yang sudah kita pahami, sudah kita yakini bertahun-tahun lalu, bahwa realita atau kebutuhan kita menurut stimulus respon. Teori ada stimulus, ada respon, ada sebab, ada akibat, gitu. Bahwa realitasnya kebutuhan kita ini semua sama. Apa betul Bapak Ibu? Kebutuhan kita sama. Tetapi ketika kita berada di teori kontrol, enggak. Kita enggak sama. Kita memiliki karakter, kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memandang satu orang nanti dari sudut pandang kita sendiri, tidak boleh. Makanya semua orang melihat dari hal yang sama ketika berada di stimulus respon. Kadang-kadang kita melihat atau menilai orang, saya pengen Dimas sesuai versi saya tumbuh kembangnya. Anak juga begitu. Ketika di kelas, anak pengennya sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ketika kita sudah berada di teori kontrol, kita hanya menuntun Bapak Ibu. Kita hanya menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakternya. Kita tidak bisa memandang mereka parsial sesuai dengan mata kita melihat objektif. Tapi kita harus melihat dari banyak sudut pandang untuk menilai suatu objek. Ini yang versusnya. Pada stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu kita merefleksikan, apa pernah kita seperti itu? Bahwa kita mencoba mengubah orang sesuai dengan atau agar pandangan mereka itu sama dengan kita. Apa kita tidak egois itu? Kita sangat egois ketika kita menerapkan teori stimulus respon.
Tetapi bagaimana kita mengontrol, kita beralih ke teori kontrol bahwa kita berusaha memahami. Kita tidak boleh memaksakan A jadi B sesuai keinginan kita, tetapi kita berusaha untuk memahami bahwa dia A dengan segala apa yang melekat pada dirinya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh merubah jagung menjadi padi sesuai keinginan kita. Anak pun seperti itu. Kita tidak boleh merubahnya, tetapi memahami kebutuhannya apa, memahami karakternya bagaimana, sehingga kita bisa nanti cocok atau mampu memenuhi kebutuhan anak itu. Yang berikutnya, ketika kita bicara tentang stimulus respon, kita sering sekali bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita bilang, oh anak itu begini, itu salah, tidak boleh. Tetapi ketika kita berada di teori respon, anak melakukan itu kita memahami, oh anak itu punya alasan untuk melakukan sesuatu itu. Yang kita tidak pahami, dia sendiri yang memahami karena dia yang mengontrol. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Jadi nanti ada hubungannya dengan teorinya dua orang yang posisi kontrol seorang guru bagaimana nanti ada. Saya hanya menerangkan ada teori stimulus respon, ada teori kontrolnya. Nanti kita berada di mana yang nanti seorang guru itu. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita ketika kita berada di stimulus respon. Ternyata ketika kita berada di teori kontrol, kita sama sekali tidak bisa mengubah, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, mengontrol orang lain. Orang lain mau berbuat A, kita tidak boleh. Orang lain mau berbuat B, kita mengontrol tidak boleh. Tetapi dia sendiri yang mengontrol. Kita tidak boleh mengontrol orang lain. Kecuali tadi, kita diberi kesempatan secara sadar untuk mengontrol diri orang tersebut. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini biasa saya lakukan, Bapak Ibu, ketika saya mengajar di kelas gagal, kamu harus begini untuk dapat melakukan ini, harus seperti ini untuk melakukan ini. Ternyata itu tidak tepat ketika kita sedang berada di posisi kontrol, sebagai seorang guru nanti ada yang manajer dan sebagainya. Jadi pada saat kita berada di teori kontrol, hal-hal semacam itu, pemaksaan itu tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita berkolaborasi, kita bekerja sama Bapak Ibu untuk kesalahan pemaksaan tidak terjadi. Ketika kita kolaborasi seperti ini, kesadaran kita bisa. Tetapi kita tidak bisa memaksa, ayo Bapak Ibu kita duduk di sini, tidak bisa. Tetapi ketika kita merasa satu, oh kebutuhan kita sama, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah ketika kita berada di stimulus respon, kita biasa mendengarkan win-win solution atau menang kalah, seperti itu. Jadi menang kalah itu ada. Kalau menang kalah itu pada stimulus respon. Ada yang menang berarti ada yang kalah. Kita bisa mengorbankan satu hal untuk menang. Tapi ketika kita berada di kontrol, kita semua menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya menang. Jadi win-win solution ketika ada masalah. Tidak ada yang dikalahkan. Anak pun seperti itu. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak boleh, oh kamu salah. Tapi bagaimana caranya kita untuk memperbaiki kesalahannya itu? Nanti teorinya atau prakteknya ada di dua orang. Tapi kita memahami dulu bahwa teori-teori itu, teori stimulus respon, teori kontrol itu harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita nanti menciptakan budaya positif di sekolah ini. Jadi kita tidak serta-merta menganggap orang salah, terus kita menjudge salah, tidak. Tapi bagaimana kita mengontrol diri kita untuk memahami orang itu. Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin dari situ Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu dengan respon stimulus respon dan teori kontrol itu, mungkin ada beberapa yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu guru sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang guru dalam sekolah ini. Maka mungkin ini
Pak Sam. Mana Pak Sam itu Pak Sam? Kita open saja, kita terbuka saja dan kita santai Bapak Ibu ya. Ya, Kita santai. saya bukan mau mencari Terus sih. mau memberikan apa ya sesuai dengan pemahaman saya bahwa apa yang disampaikan ibu ini saya juga senang sekali seandainya gagasan seperti ini bisa ada kesadaran dari teman-teman kita semua. Saya kira bagus sekali. Dan resikonya yang saya katakan yang seperti ini kita memang salah kecerdasan emosi ini memang bagus sekali. Kalau kita nggak bisa kontrol diri, tidak apa-apa. Kemudian satu yang saya mau ambil makna daripada inti ini, ya, inti daripada pembelajaran ini adalah kita ini mau diikuti, kita masuk dulu ke hatinya anak dulu. Kita punya hati yang kita masukkan ke mereka, kemudian kita ambil hatinya dan kita kontrol mereka itu berjalan dengan sukarela. Kemudian apa yang kita lakukan kalau mau berhasil kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu. Resikonya kita nanti bisa kadang seperti kita jangan kita teman. Seakan-akan kita disesuaikan. Padahal enggak, kita memang mau menurut mereka dengan mengorbankan kita punya perasaan. Jadi seperti itu. Terima kasih, saya senang sekali Bu dengan ini. Mudah-mudahan ke depan sesuai dengan P5 ini kalau kami terapkan dan satu kata soalnya itu bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagus sekali Pak. Terima kasih tanggapannya. Memang kalau kita bicara tentang teori kontrol Pak, kita tidak boleh memaksa anak ya, memaksa anak untuk melakukan. Tetapi pada saat ini anak butuh untuk dikontrol. Anak butuh untuk dikontrol, buktinya apa mau melakukan apapun yang guru sampaikan. Tapi kita harus bijak. Memang Pak Sam, kalau kita bicara tentang tadi masuk kesadaran, mengontrol murid sampai dia muncul kesadaran, itu nanti ada di dua orang yang akan menyampaikan posisi kita itu nanti di mana. Tadi seperti tidak dianggap atau dianggap teman itu ada, guru itu nanti ada, itu di dua orang. Begitu. Terima kasih Pak Sam ya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Oh iya Pak, silakan Pak. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Andi bahwa untuk mengubah orang lain itu tidak bisa. Itu harus ada kesadaran dari orang sendiri untuk mengubah diri sendiri. Sekuat apapun kita ingin mengubah dunia tidak bisa. Saya sadar itu, saya tahu. Dan itu teori itu saya kebetulan waktu studi saya banyak baca psikologi dan motif. Ada teori ini saya langsung connect begitu. Saya punya pengalaman unik dengan anak-anak. Saya mencoba untuk memahami dia kadang bentuk tetapi saya mau tahu yang bentuk kan cuma dia punya aktivitas ini dia dengar saya tidak waktu saya sedang memaparkan semula saya bertanya tentang istilah ini pernah kalian dengar belum ya istilah ini gini itu saya menjelaskan tentang suatu istilah yang dalam pelajaran agama itu ada siswa yang sedang nulis yang gambar aja gambar apa kan duduk melingkar gini kan langsung melihat apa aktivitasnya. Nah setelah saya cek apa yang saya jelaskan dia tidak nangkap apa-apa. Nah di situ saya bilang you tadi beraktivitas you tidak dengar apa yang saya bicarakan. Sekarang saya akan menjelaskan ulang dan sekarang you berhenti. Itu apakah ini termasuk sistem kontrol yang tadi kita bangun? Dan sejauh mana ini saya punya peran tepat begitu. Sementara saya sudah melalui proses tadi, saya mencoba ngetek apa yang saya sampaikan, ternyata dia tidak nangkap. Nah, setelah saya mencoba memintanya untuk mengikuti
penjelasan saya sungguh-sungguh dengan tanpa beraktivitas, dia bisa ikuti. Nah itu kira-kira saya menangkap dari ketika Ibu Ani bilang bahwa mereka memang sebenarnya membutuh kontrol kita juga, tapi kita juga harus masuk dengan cara berpikir dari terima kasih. Saya membutuhkan yang tadi. Itu nanti masuk di penanganan ketika Bapak berada dalam posisi kontrol. Jadi nanti ada suara yang lagi nih, saya membuka Pak. Jadi teknisnya nanti itu semua di bawah saya membuka pintunya. Tidak apa-apa bawah saya sedikit ya. Jadi nanti ketika kita berada di posisi kontrol, dalam posisi kontrol itu banyak Pak. Apakah kita nanti menghukum? Apakah kita nanti menjadi pemberantasan bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Diharapkan kita nanti jadi manajer itu. Setidak-tidaknya jadi pemantau. Artinya ketika tadi anak sudah melakukan kesalahan dan Bapak menegur, apakah sudah kontrol? Dalam posisi seperti itu, kita nanti bicara tentang restitusi. Restitusi nanti sampaikan Bu Aurel. Jadi anak betul dikontrol, betul Pak. Itu sebuah kontrol bahwa nanti ada kesadaran, motivasi dan sebagainya itu ada. Jadi makanya Pak, nanti kita lanjut, itu belum sampai materinya ke situ. Kita masih membuka. Saya sudah taruh saya punya update karena saya pergi jemput anak, Oke. jadi saya sudah taruh nanti Bu Aurel tetap saya taruh di situ. Karena saya membutuhkan untuk itu. Terima kasih. Jadi tetap kita mengontrol anak Pak ya. Mengontrol anak tapi dalam posisi apa kita mengontrol anak? Karena kita punya 5 posisi kontrol dalam diri kita sebagai seorang ibu. Kita mengontrol, tetap mengontrol tapi posisi apa yang tepat dengan kasus seperti itu. Itu nanti disampaikan lebih lanjut. Sekarang kita masuk pada makna disiplin. Jadi ini yang kadang-kadang kita selalu berteriak, ayo kita disiplin. Pada kenyataannya kita kadang-kadang apa sih disiplin itu? Bahwa disiplin itu adalah belajar untuk memiliki diri kita. Gitu. Apa ya? Kesadaran disiplin itu adalah sebuah kesadaran untuk mencapai tujuan. Bahwa untuk mencapai itu saya harus berbuat ini. Itu adalah kata disiplin. Jadi kalau kita kata Kiai Dewasa di dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin. Jadi kita bisa melakukan banyak hal ketika kita disiplin. Kalau kita tidak disiplin, kita akan banyak tekanan, kita akan banyak masalah, kita tidak merdeka. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi kedisiplinan itu kunci untuk meraih kemerdekaan. Bagi saya seperti itu. Ada beberapa motivasi perilaku manusia ini mengenai disiplin. Motivasi perilaku manusia mengenai disiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita jumpai pada saat kita berhadapan dengan anak-anak kita. Bahwa anak-anak berlaku disiplin karena takut dengan hukuman, takut dengan apa yang ada di sekolah ini, aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Jadi ketika mereka itu melakukan disiplin dengan motivasi seperti itu, dia seringkali akan melakukan pengulangan pelanggaran. Karena nanti kalau misalkan saya tidak melakukan, ini kalau misalkan saya melakukan, saya lepas dari hukuman, saya lepas dari teguran guru, saya lepas dari intimidasi dan sebagainya. Tetapi ketika ini tidak dilakukan, hukuman nanti Anda. Ini yang motivasi. Biasanya anak melakukan ini, melakukan disiplin karena ada hukuman. Ini menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya terlambat, pasti saya nanti disuruh menyapu, pasti saya suruh ngambil sampah. Untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut, maka dia datangnya pagi. Ini menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Ini motivasi yang sering kali kita jumpai di diri kita atau anak kita. Saya pun demikian, supaya saya tidak merasa tidak ada yang kepala sekolah, ya sudah saya datang pagi-pagi. Itu kadang-kadang muncul motivasi seperti itu muncul. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ya, yang kadang-kadang kita
kurang tepat ketika ada anak berhasil kita kasih hadiah. Anak berhasil dalam satu hal tertentu kita kasih hadiah. Jadi anak itu melakukan disiplin, melakukan sesuatu hal demi untuk mendapatkan hadiah. Dalam kehidupan sehari-hari pun dalam kita mendidik anak kita, sebenarnya ini kurang tepat. Bagaimana nanti kalau anak itu tidak dapat hadiah? Dia akan melonggarkan, dia akan berusaha mencari celah untuk tidak melakukan sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Disiplinnya, motivasinya adalah imbalan, entah itu imbalan fisik seperti uang, imbalan kata-kata atau apapun yang membesarkan hatinya. Ini yang sering banget juga kita lakukan sebagai seorang guru. Yang berikutnya adalah penghargaan perusahaan hubungan. Bagaimana ini perusahaan hubungan? Biasanya anak-anak yang tidak mendapat penghargaan dia merasa iri. Saya dapat sama-sama dalam satu kelas ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kenapa ada teman saya yang lebih dari saya dia dapat penghargaan, sementara yang saya sudah berusaha semampu saya, sekuat saya tidak dihargai. Itu merusak hubungan antara yang tadi mendapat penghargaan dengan dia yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu yang motivasi yang mendasari anak sendiri. Yang berikutnya adalah penghargaan mengurai ketepatan. Biasanya anak-anak yang memiliki jiwa inovasi yang kuat, kreativitas yang tinggi, setiap menghasilkan atau menciptakan sesuatu selalu dapat penghargaan, selalu mendapatkan penghargaan. Ketika itu tidak ada penghargaan, maka daya kreativitas, daya inovasinya itu berkurang. Jadi itulah seharusnya misalkan buat roti dengan adonan pas, dapatnya roti yang enak, empuk dan sebagainya. Ketika itu sudah sering dilakukan, biasa nanti kan saya juga dapat penghargaan. Maka lambat laun dia akan mengurangi porsi untuk mendapatkan roti yang enak itu. Bapak Ibu ya, ini yang kadang-kadang kita selalu memberikan penghargaan. Kira-kira hanya sudah begini saja nanti saya akan dapat penghargaan. Itu intinya. Yang berikutnya adalah penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum kalau saya bisa mendeskripsikan bahwa saya yang tidak dapat penghargaan akan menyalahkan diri saya sendiri, menghukum diri saya sendiri. Kenapa saya tidak mendapatkan penghargaan? Apakah saya tidak pintar? Apakah saya kurang ini, kurang itu? Akhirnya perasaan bersalah, penerimaan dirinya yang kurang. Itu yang sering mungkin dari akumulasi kekecewaan karena dia tidak mendapatkan penghargaan, perasaan itu muncul, rasa tidak berharga, rasa tidak berguna dan sebagainya. Jadi akhirnya dia makanya sudah, saya begini saja, nanti saya juga tidak ada artinya di mata orang-orang itu. Itu yang menghukum dirinya sendiri, bukan menghukum siapa-siapa. Ini kalau kita kembalikan ke realitanya, kadang-kadang anak ketika mendapatkan ranking dan sebagainya itu Bapak Ibu. Kenapa saya secara pribadi ranking itu bukan sesuatu hal yang wow, tapi karena setiap anak itu memiliki prestasi di bidang masing-masing. Anak saya tidak bisa menyanyi, nilaimu kok jelek, begini, itu adalah menghukum anak. Tetapi bagaimana kita memahami mereka nanti ya, semua anak memiliki karakter, semua anak memiliki potensi masing-masing. Jadi tidak ada penghargaan yang spesial, tidak ada hukuman yang sampai dia melemahkan mentalnya, melemahkan minat belajarnya dan sebagainya. Itu yang perilaku manusia yang memunculkan dia berlaku disiplin. Jadi banyak tadi yang saya sampaikan tadi, ada 5 tadi yang sering kali kita jumpai Bapak Ibu. Kenapa anak saya seperti ini? Motivasinya apa? Yang berikutnya adalah tujuan disiplin positif. Tadi ketika kita sudah bicara tentang disiplin, apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya? Hanya satu Bapak Ibu. Hanya menginginkan anak kita itu merdeka.
anak kita bisa melakukan kreativitas yang dia mau, melakukan hal-hal atau apa ya istilahnya, menciptakan yang betul-betul itu nanti bisa dihargai. Kalau saya menyebutkan bahwa menanamkan motivasi kepada semua murid kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, yang merdeka dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai universal yang mereka percayai. Jadi disiplin itu, menanamkan disiplin positif yaitu tadi kita pengen anak kita itu percaya diri, anak kita itu menghargai dirinya sendiri, tidak karena motivasi eksternal saya melakukan ini, motivasi A, B, C, tidak, tapi memang betul-betul memunculkan motivasi eksternal yang ada dalam dirinya supaya dia bisa percaya diri, bukan karena pengaruh hukuman, bukan karena pengaruh imbalan. Ini materi yang kedua, kita akan belajar tentang, atau saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Bapak Ibu bisa melihat foto kecil itu adalah kemarin saya membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak di kelas 10 ATPH. Saya berharap dari kesepakatan itu nanti muncul keyakinan. Dan meskipun progresnya itu pelan, tapi saya bangga dengan anak-anak saya karena mereka menunjukkan perubahan sedikit-sedikit untuk membuat sebuah disiplin positif. Jadi nilai-nilai kebaikan itulah nanti yang akan diyakini dalam sekolah, dalam kelas, dalam lingkup yang kecil. Jadi sekali lagi bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini secara universal dalam lingkup, bisa kelas, bisa sekolah, ataupun bisa dalam lingkungan masyarakat kita. Kalau kita mengerucutkan keyakinan kelas atau keyakinan, kita akan mengetahui bagaimana sih membentuk keyakinan kelas. Yang kemarin pada saat momen kita pendampingan ada membuat kesepakatan. Sebelum kesepakatan, kita yakin dulu apa yang akan menjadi hal yang baik dalam kelas kita yang kita yakini kebenarannya, dan bukan kebenaran dari bapak guru saja, tetapi kebenaran dari warga sekolah semuanya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, artinya tidak bentuk benda, bentuk objek yang bisa dilihat, tapi menumbuhkan yakin, percaya. Namanya yakin berarti percaya, bahkan ya dalam segi keyakinan ya, agama ya, meyakini, melakukan dengan sungguh-sungguh kalau sudah yakin. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan kebaikan yang diyakini bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi secara universal, secara global bahwa kata itu adalah benar. Kata itu memang tepat. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita biasa masuk dalam kelas, kita menjumpai begini, jangan buang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas sebenarnya, pengen kelas kita bersih. Keyakinan kelas bahwa kita pengen kelas kita bersih, tetapi kita belum mampu untuk menuangkan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan-pernyataan positif. Jadi jangan, itu tidak boleh. Dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh mengungkapkan kata-kata negatif atau pasif. Kita harus positif. Misalkan, kalau tadi jangan buang sampah sembarangan, untuk membuat keyakinan kelas kita bersih, rapi, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin dengan bahasa anak-anak kita bilang gini, malu dong kalau buang sampah sembarangan. Itu adalah kata-kata yang sesuai versi anak-anak yang mungkin kalau jangan buang sampah sembarangan itu rasanya kaku, rasanya menekan. Tetapi ketika kita bicara buanglah sampah pada tempatnya, itu semacam ajakan. Kalau misalkan bahasa yang lebih gaul lagi, versi anak-anak dengan kata-kata yang sekarang lagi booming itu kan ya, apa ya kata-katanya tadi, malu kalau tidak buang sampah pada tempatnya. Seperti itu, dengan slogan-slogan seperti itu
itu bisa nanti menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kita tidak usah muluk-muluk. Yang bisa kita lakukan di kelas itu, yang dilakukan di sekolah itu, ya kita pakai. Keyakinan-keyakinan universal, pernyataan-pernyataan universal yang bisa dilakukan, kita pakai. Contohnya keyakinan bahwa sekolah kita bebas dari sampah plastik. Ya sudah, kita sepakat bahwa kita tidak membuang sampah plastik. Kita menyimpannya. Itu keyakinan bahwa kita tidak boleh dong dengan keyakinan kita yang sekolah kita bebas sampah plastik terus kita buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Atau kita setidaknya menahan diri untuk tidak membuang sampah plastik. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan. Yang berikutnya adalah kontribusi. Ada kontribusi anggota kelas. Ada kontribusi. Jadi keyakinan kelas itu bukan dari guru, bukan dari wali kelas supaya sekolah kita atau kelas kita rapi, sekolah kita itu tertib, bukan. Tetapi kontribusi, kolaborasi, kerjasama antar warga kelas. Anak-anak, murid-murid bisa sumbangsi. Saya ingin kelas saya begini, saya ingin sekolah saya begini, dengan cara ini, dengan cara ini. Jadi kita memflorkan, kita memberi kesempatan anak untuk membuat atau menyampaikan gagasan-gagasannya tentang keyakinan ini. Guru menguatkan, guru sebagai motivatornya nanti di situ. Ini. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak dari kelas 10 sampai kelas semester ini, semester ganjil sampai semester genap dalam 1 tahun, yaitu kita boleh. Misalnya ada perubahan, Bu, saya pengen lebih baik setelah ini di kelas ini. Kita boleh mengulas kembali, kita boleh mengevaluasi kembali. Oh ya, ini kurang begini, kurang begitu, itu boleh. Jadi tidak kaku, keyakinan kelas tidak kaku. Tapi fleksibel, artinya fleksibel bahwa cocok untuk anggota kelasnya, cocok untuk kita yang ada dalam ruangan ini, seperti itu. Ini sama seperti tadi langkah-langkah pembentukan kelasnya. Ini pengalaman di saya yang sudah saya lakukan untuk pembentukan keyakinan kelas ini adalah memberikan kesempatan kepada semua murid untuk berpendapat. Kalau Bapak Ibu guru lihat ditempel di dinding kelas 10 ATPH itu adalah curah pendapat mereka tentang harapan yang ingin diwujudkan dalam kelas 10 ATPH itu. Ada yang rapi, ada yang saling menghargai dan sebagainya. Itu ada. Itu dituangkan dalam kertas-kertas yang ditempel di kelas 10 ATPH itu. Itu adalah curah pendapat mereka. Yang kedua adalah mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua bisa melihatnya. Mungkin secara estetik kami belum bisa menampilkan yang cantik-cantik, tetapi kami berusaha untuk membuat itu semenarik mungkin supaya anak lebih tertarik. Yang berikutnya adalah menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi. Ada kolaborasi, ada kerjasama dan sebagainya tadi. Sampai pada akhirnya untuk bisa dilihat, bisa menguatkan diri kita anggota kelas itu jadilah tempelan-tempelan yang menonjol yang bisa dilihat siapapun. Kemarin ada kasus di kelas 1 ATPH, Bu, anak kelas ini masuk kelas tidak mau lepas sepatu. Saya bilang, karena mereka belum melihat bahwa keyakinan di kelas ini rapi, bersih. Kesepakatannya apa? Lepas sepatu. Mereka tidak tahu. Jadi semua temannya atau beberapa temannya masuk di kelas itu tidak lepas sepatu. Karena anak dari kelas yang lain tidak mengetahui kesepakatan, tidak mengetahui keyakinan kelas itu. Karena tidak ditempel secara menonjol yang bisa dilihat banyak orang. Jadi itulah yang nanti diperbaiki. Seperti itu. Jadi langkah-langkah itu nanti bisa bervariasi antara guru satu dengan guru yang lain bagaimana untuk membuat keyakinan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang disiplin, kita ada namanya identitas gagal dan identitas berhasil. Apa yang dimaksud dengan identitas gagal? Anak melakukan sesuatu yang di luar atau yang melanggar kesepakatan, melanggar aturan, dan dia mendapatkan hukuman. Anak itu dalam posisi identitas gagal.
Anak yang melanggar aturan keyakinan dalam kelasnya, dia masuk dalam identitas gagal. Tetapi anak yang bisa menerapkan keyakinan, memahami, meyakini sepenuh hati, anak itu masuk dalam identitas berhasil. Jadi identitas gagal, identitas berhasil dalam penerapan keyakinan. Pak Mik sudah senyum-senyum itu sudah banyak. Nanti Pak Mik ya, sebentar. Ini lagunya panjang. Itu ini tinggal. Ini Bapak Ibu, yang sering kita lakukan tentang ketika kita bicara tentang identitas gagal, tentang identitas berhasil. Ada di situ namanya hukuman. Hukuman, Bapak Ibu. Lalu benar Bapak Ibu, hukuman itu apa? Hukuman. Hukuman itu tuh stimulus. Stimulus. Iya, rangsang untuk dia sadar. Stimulus merangsang supaya dia sadar diberi hukuman karena dia dalam proses belajar. Itu persis di lingkup sekolah ya. Mungkin Bapak Ibu atau siapa yang bisa mengatakan hukuman itu apa? Hukuman itu ada otoriter yang punya kuasa otoriter itu pemerintah yang membuat daripada kurang. Kalau misalnya itu sebenarnya oleh apa ya? Dampak dari perbuatan orang. Dampak dari perbuatan. Kita kasih kemarin kalau tidak lakukan namanya Konsekuensi. konsekuensi. Bisa bertanya. Ini Hukuman itu sudah aturan sudah menetap dan yang melakukan itu yang punya kekuasaan pemerintah. Pak Pamit ya. ini kan kesinambungan dari Iya, ngobrol, kesepakatan, dan sekarang ini hukuman. Saya mau komentar yang tadi kesepakatan, kesepakatan kelas. Itu juga sebenarnya sistem kontrol yang kita bangun bersama dengan anak. Bahwa dalam kesepakatan kelas itu akan terjadi ada yang pro, ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Dan pada akhirnya kita jatuh kepada sistem demokrasi yang terbanyak yang kita pakai. Yang terbanyak yang kita pakai. Nah, anak di sini merdeka untuk apa? Merdeka dari apa? Berbicara dari sistem kontrol kita. Anak harus merdeka, merasa merdeka. Merdeka dari yang cara berpikir kita yang keliru tadi, dan merdeka untuk berbuat hal yang positif dan tanda petik ya, karena anak-anak ini kecenderungan negatifnya kami usaha. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sampai kepada sistem kesepakatan tadi yang dibangun di dalam kelas. Contoh yang Ibu Anik tadi bicarakan tentang kelas sepatu di tanggal 22. Nah, kelas yang lain tidak tahu kesepakatan itu. Nah, apakah ini terbaik? Ataukah anak dibuat sadar setelah dia kotor di dalam kelas, dia menyelesaikan kotornya itu? Atau kita menghindari kotor dengan menanggalkan sepatu di kelas? Ini untuk saya ini perlu dilihat lebih. Terima kasih. Ada sedikit atau? Tidak, saya sengaja bertanya itu untuk itu lebih memperdalam. Saya sudah tahu itu dan saya menganggap ini penting. Oke, Ya, terima kasih Pak Mik tanggapannya. Namanya kesepakatan berarti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, benar. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya sesuatu yang tadi disampaikan ke anak-anak itu kita tarik garis lurus mana yang nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, gitu ya. Jadi mana yang kesepakatan tadi atau undang-undangnya tadi, misalkan saya pengen kelas saya bersih, saya pengen kelas saya rapi dan sebagainya, itu sudah menjadi keputusan keyakinan kelas. Terus nanti kesepakatannya apa? Untuk menjadikan kelas saya bersih, kita sepakat dong. Kita tidak boleh masuk dalam menggunakan sepatu. Itu sudah disepakati. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Siapa yang nanti ada
konsekuensi ada untuk menguatkan kesepakatan itu supaya keyakinan kita itu lebih ini lagi, lebih mantap lagi. Jadi seperti tadi yang Pak Pit sampaikan bahwa apa tadi yang tidak tahu, kelas yang tidak, anak yang tidak tahu, makanya tadi kita pasang tempat-tempat itu lebih orang bisa paham. Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah untuk anak dalam kelas itu, ya, untuk anak dalam kelas. Nanti yang luas lagi dalam sekolah. Karena yang luas adalah lingkup komunitas dalam kelas itu, yang disepakati dalam komunitas. Jadi tidak komunitas luar. Ya kalau misalkan dia ada di situ berarti kan ada kegiatan-kegiatan atau semacam rambu-rambu atau aturan. Itu yang saya pahami seperti itu Pak. Jadi tidak di dalam kesepakatan dalam keyakinan kelas tidak ada menang kalah seperti tadi kontrol dan stimulus kontrol tadi, tetapi semuanya menang. Tidak ada kalah, tidak ada menang. Semuanya ada menang solusi. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan ini mengenai hukuman. Apa yang disampaikan? Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut Pak ya tentang ini. Karena waktu kita terbentuk dengan waktu. Tentang hukuman itu sama yang disampaikan Pak Sam, bahwa hukuman itu adalah respon yang muncul tiba-tiba. Misalkan, ketika kita mendapati anak lompat pagar atau lompat jendela, secara otomatis anak akan mendapatkan hukuman karena tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan hukuman. Karena tidak ada yang aturan. Ketika nanti lompat begini tidak ada. Tetapi ketika kita mendapati sesuatu, mendapati anak melakukan sebuah kesalahan, mendapati anak melakukan pelanggaran dari keyakinan dari itu tadi, kebenaran yang universal tadi, anak otomatis yang akan mendapat hukuman. Sifatnya spontan, tidak direncanakan, itu hukuman. Seperti itu Pak. Jadi Pak Sam ya, jadi bukan karena melanggar ini, bukan. Tetapi hukuman adalah karena spontanitas. Ketika melihat atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Itu beda dengan sanksi ya? Tidak. Kalau sanksi atau konsekuensi, ketika kita sudah membuat kesepakatan, sudah membuat aturan, tetapi anak atau kita mau melakukan pelanggaran, berarti kita harus melakukan konsekuensi itu, menerima konsekuensi itu. Iya, kita menerima konsekuensi, tapi beda dengan hukuman. Hukuman itu spontan dan itu tidak mengenakan. Jadi kalau ada anak misalnya lompat pagar, lompat ini, suruh ayo lompat lagi, itu bentuk hukuman. Gitu. Tapi contohnya konsekuensi uji kelas setelah TPH. Kalau kamu masuk kelas menggunakan sepatu, nanti konsekuensinya di akhir pembelajaran kamu akan menyapu ruangan ini, meskipun kamu tidak tiket siap. Itu konsekuensi. Karena apa? Dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Beda dengan hukuman. Jelas hukuman. Itu yang saya maksudkan. Ya. Tadi saya jawab, tapi itu yang saya maksudkan. Ya. Nanti yang belum sampai sana Pak ya. Yang terus selanjutnya ada hukuman, ada sanksi, ada namanya restitusi. Jadi di saat melakukan restitusi nanti kita tidak menyalahkan anak, kita tidak menghukum anak, tetapi bagaimana anak bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Itu nanti teksnya di 2 orang. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak memberikan merasa bersalah kepada anak, tetapi bagaimana anak tetap menjadi dirinya sendiri, kepercayaan dirinya, tapi karena dia melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya, dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kalau hukuman, yang dirugikan adalah anak yang melakukan. Ya. Tapi kalau kita konsekuensi, korban dari sebuah kesalahan itu dia diabaikan. Tapi kalau dalam restitusi menang semua, tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah. Hukuman dan penghargaan ini. Satu lagi. Penghargaan dan ini pengaruh penghargaan terhadap anak ya. Jadi apa boleh kita memberikan penghargaan? Konteksnya. Jadi menurut PON penghargaan itu adalah memberikan pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Ketika kita
tidak memberikan penghargaan, anak akan malas seperti tadi. Apa kebutuhan tadi, motivasi tadi. Ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Bagaimana? Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan. Penghargaan merusak hubungan, sudah saya sampaikan. Anak yang dapat penghargaan akan semakin tinggi. Anak yang semakin berpenghargaan, dia akan merusak. Saya tidak suka dengan si. Saya tidak suka dengan si karena dia pintar, berpenghargaan dan sakit. Ini menghargai, penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi yang saya bilang bahwa ketika kita sudah punya roti dengan resep baku, ketika selalu enak dia akan mengabaikan, dan pada akhirnya dia sudah bikin saja nggak penghargaan, lain kali bisa dikurangi, dan itu akan mengurangi objektivitas rasa kita. Penghargaan yang mendukung tadi. Ketika anak kita tidak dapat penghargaan, dia akan hukum dirinya sendiri bahwa saya ini tidak bisa. Kepercayaan diri yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf, mungkin waktunya. Bapak Ibu, kita akan berpijak dan berpandangan bahwa pendidikan kita adalah yang terbaik. Memberikan pendidikan adalah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Siapa panutan kita dalam mendidik anak? Sebagai seorang guru, kita pasti bertemu atau mengenal diajar Dewantara bahwa kita menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid bukan berarti kita tunduk-tunduk, tidak, tapi bagaimana kita memberikan penghargaan sebenar-benarnya kepada anak. Yang benar ya juga benar, yang seharusnya dari kita dapat, itulah yang harus kita berikan. Penghargaan sejatinya adalah hukuman. Jadi penghargaan adalah hukuman. Jadi ya wajar-wajar saja lah. Jadi tidak usah berlebih, tidak usah euforia terlalu bagaimana ketika anak menunjukkan ini, tapi bagaimana kita memberikan respon yang positif kepada anak, bagi anak yang sudah melakukan sebuah kebaikan, sudah melakukan apa istilahnya, sudah menunjukkan hal-hal yang positif bagi dirinya. Kita merespon positif bagaimana, mungkin dengan tepuk bangunnya, penguatan dan sebagainya. Kalau dia nanti kan kasih bintang-bintang, itu adalah sebuah penghargaan. Dengan kita berkata manis, nak kamu berhasil, ayo tingkatkan, itu sebuah penghargaan. Tidak melemahkan teman yang satu, tidak menurunkan yang lain. Itu sudah apa istilahnya, kita berlaku adil. Yang kurang ayo kita dorong, kita tuntun, yang sudah bagus kita kembangkan lebih baik lagi. Mungkin demikian Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Pak? Bapak Ibu punya lain? Banyak. Nanti di lain waktu kita berbagi Pak ya. Kita sharing kembali tentang ini, karena ini bagus sekali untuk kita sebagai guru, bagaimana sih posisi kita nanti. Bapak Ibu guru semuanya, mungkin cukup sampai di sini. Saya minta maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, dan yang saya sampaikan ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Ini adalah keterbatasan saya harus lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi menggali kembali pengetahuan saya tentang disiplin positif ini, dan saya berharap kita selalu berkolaborasi seperti ini untuk berbagi hal baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.